Dalam episode pertama Jagor, kami akan membahas mengenai KKN Desa Penari. Ya, Desa Penari sangat terkenal melalui thread Twitter yang di-share akun bernama Simple Man yang viral di tahun 2019. Berawal dari pengalaman yang dialami oleh karakter bernama Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Di desa tersebut, Nur dan kawan-kawan diperlihatkan beberapa fenomena aneh dan tidak masuk akal, termasuk kemunculan dari Badara Wuhi, yang konon merupakan sosok penari tradisional yang akan menjadi antagonis utama dalam cerita ini. Banyak asumsi serta teori-teori dari masyarakat siapa sih sosok Badara Wuhi ini. Di sini, kami akan bertukar pikiran, membahas teori-teori Badara Wuhi yang telah beredar. And guys, welcome to Jagor. Selamat datang di Jagor, Jagongan horor. Beberapa hari yang lalu, gue barusan nonton Desa Penari KKN. Banyak banget sesuatu yang gue nggak get it. Gue pengen tanya ke lu. Ya. Dan gue nonton kan karena rekomendasi dari lu. Pertanyaan pertama dari gue, menurut lu KKN di Desa Penari itu asli atau palsu? Kisahnya maksud gue. Menurut gua ya, abu-abu sih bro. Dibilang palsu, ceritanya detail banget. Dibilang asli juga kebanyakan yang di sana tokoh fiktif gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana? Menurut gue sih, itu fiktif. Kenapa alasannya? Karena gue ngelihat arah karakternya si Badara Wuhi itu kan, kalau gue buka di Google tuh dia fiktif. Dan gue ngerasa itu buatan. Iya. Karena gue sendiri juga gak pernah lihat hantu. Iya. Tapi tiap orang kan ada punya yang dimana skill atau kekuatan yang bisa melihat hantu kan. Gak semua orang kan bisa lihat hantu. Jadi percaya nggak percaya sih sebenarnya. Iya, percaya nggak percaya tergantung persepsi lu aja. Tapi sebenarnya menurut lu itu Badara Wuhi itu siapa sih? ya, yang jelas dia antagonis utama sih bro dari cerita KKN ini. Dan dia itu yang bakal mewarnai lah ibaratnya kisah di KKN Desa Penari ini. Ibaratnya jadi setannya lah untuk gangguin si anak-anak KKN ini. Tapi kadang gue tuh bingung. Gimana tuh? Dia kan antagonis kan. Tapi at some point gue merasa apakah dia dulunya baik atau apa gitu. Kan kita nggak pernah tahu. Iya, kita nggak pernah tahu sih. Cuma dulu sering dengar pepatah nggak lo bro? Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Nah, ya mungkin itu. Soalnya kalau dari ceritanya bro, ini juga ada dua versi. Nah menarik nih. Satunya ada yang bilang dia ini kayak pekerja, ya biasa, pekerja penari biasa pada saat penjajahan Belanda gitu. Yang satunya bilang itu kayak bawa Nyi Roro Kidul gitu lah. Bawahnya Ya. tuh maksudnya gimana bawahnya? Kayak yang dayang-dayangnya Nyi Roro Kidul gitulah. Gitu. Dayang-dayangnya gitu. Kalau dia penari di Belanda yang seperti lu omongin itu, Ya. dia itu penari apa? Maksudnya penari untuk orang para Belanda ini atau dia itu penari apa gitu? Benernya dia penari tradisional, cuma dari cerita yang beredar, dia itu dipaksa untuk melayani para penjajah ini, para prajurit Belanda ini. Melayani. Jadi kayak ya tari plus lah bro. Oh. Kayak tukang tari yang disalahgunain lah untuk cabulnya mereka aja. Semacam itu ya. Iya.
Kalau dia jadi muridnya Nyi Roro Kidul tuh dia murid apa? Murid yang menghasut orang atau dia tuh murid yang tunduk dengan adanya dia, jadi kalau tanpa dia nggak punya kekuatan atau apa? Ya kayak bawahan aja sih bro. Ya tetap ada ilmu walaupun dia nggak ikut Nyi Roro Kidul juga tetap ada ilmu. Gitulah, yes, kayak ya kayak karyawan lah ya kalau kita bilang. Karyawannya Nyi Kayak Roro Kidul. karyawannya Nyi Roro Kidul ini. Gitu. Nah dia itu dikutuk sama Nyi Roro Kidul karena hasratnya ingin menjadi manusia. Karena dia merasa senang jadi manusia, dia menari, dia menyanyi, menari, dan dia punya niat untuk menguasai bangsa manusia. Nah, dari situ Nyi Roro Kidul murka atas kesombongannya. Lalu Nyi Roro Kidul ini memberikan dia sebuah kutukan. Bentar, Bre. Lu denger suara sesuatu nggak? Ajan. Bukan. Retak-retak. Belakang. Oh, udah hilang, nggak ada. Udah nggak ada. Tadi ada suara retak-retak. Beneran ini? Kaguyan aku, cok. Ini loh. Iya, iya. Cut, Kak. Gak usah kan. Sorry guys, kayak gue denger suara aneh tadi dari sini. Ya udahlah, doesn't matter. Iya. Terus si Nyi Roro Kidul ini kan punya murid si Badarauhi itu kan? Iya. Tadi kata lu. Nama awalnya itu Ratna Narek. Itu Badarauhi. Iya. Badarauhi itu si Ratna Narek. Iya, betul. Nama awalnya Ratna Narek. Jadi dulu Ratna Narek ini semasa hidup ceritanya dia punya guru ilmu hitam. Pada saat itu kerajaan dia itu sedang perang lah ibaratnya. Sedang perang. Lalu guru ilmu hitam beserta kelima muridnya termasuk Ratna Narek ini keluar dari perang itu, melarikan diri. Nah, ada yang ke Bali, ada yang kemana. Nah, si Ratna Narek ini ke suatu desa yang dekat sama pantai utara. Di sana dia ketemu dengan lurah di desa itu. Tapi pada saat itu desa itu lurahnya ini cabul, ada niat jahat sama Ratna. Jadi ketika waktu malam hari Ratna tidur, si lurah ini berniat dengan anak buahnya 2 orang itu pengen memperkosa Ratna. Gitu. Tapi karena lagi itu dia kan belajar ilmu hitam dan cukup sakti pada zamannya. Pada saat itu badan dari lurah terhempas dan kedua anak buahnya pingsan di ceritanya. Setelah itu lurahnya itu meninggal dan akhirnya Ratna ini yang nguasain ini desa. Nah, setelah itu dia jadi ratu dan dia nantang Nyi Roro Kidul. Ini versi baru lagi, bro. Ini bukan dari bawah Nyi Roro Kidul. Gitu loh. Si Ratna ini. Ratna ini Badarauhi tadi kan? Badarauhi ini. Jadi ada berbagai macam-macam cerita lah. Dia nentang si Nyi Roro Kidul? Iya. Karena dia pengen jadi manusia itu kan? Iya. Pada saat itu Nyi Roro Kidul datang berkunjung di desa ini untuk ibaratnya mengawasi lah kegiatan manusia kita pada saat itu. Si Badarauhi itu setan kan sekarang kita ngomongin? Iya. Yang ingin menjadi manusia kan? Iya. Apakah dia sebelum menjadi setan dia itu manusia? Menurut cerita yang ketiga tadi, itu dia manusia, tapi yang belajar ilmu hitam. Si Ratna ini? Iya, si Ratna Nareh ini. Tapi kalau cerita yang sebelumnya dia udah jadi setan aja? Udah jadi setan dari Dewi lah kasarannya. Nyi Roro Kidul kan kita bisa sebut seperti Dewi lah, Dewinya para jin. Oke. Gitu. Terus
si Badarawi itu asalnya dari mana ya? Nggak ada lokasi pasti, cuman kalau setelah saya cari tahu, Badarawi ini ada di desa penarinya ya maksudnya. Itu ada di Pulau Jawa paling ujung timur dan terletak di pantai utara. Dekat pantai utara. Gitu. Kayak menunggunya di situ ya? Iya, menunggunya di situ. Kalau umurnya lo tau nggak bro, kira-kira umur berapa dia? Kalau gua sih liatnya 300 tahun bro. Jadi dia semasa hidup dari teori yang ketiga tadi, semasa hidup dia memerintah rakyat desa-desa yang lurahnya mati itu selama 300 tahun dan tidak mengalami penuaan. Gitu. Tetap muda gitu ya mukanya ya? Tetap muda. Sama bro? Iya. Kalau untuk kostumnya nih, pakaiannya si Badarawi itu mirip banget sama Nyi Roro Kidul. Iya, diidentikannya sama seperti Nyi Roro Kidul ya. Kenapa ya itu? Mungkin penggambaran dari orang yang buat cerita mungkin bro. Jadi kalau ada yang mistis apa, dulu ada cerita nih bro, Nyai Blorong. Itu dari bawaan Nyi Roro Kidul, lalu dia kayak dikutuk jadi manusia setengah ular juga. Mirip sama Badarawi dong? Mirip sama Badarawi, jangan-jangan Badarawi ini Nyi Blorong. Cuma di bagian sini nyebutnya beda-beda. Di Surabaya beda, di Jakarta beda. Gitu bro. Iya, Nyi Blorong. Mungkin itu Nyi Blorong. Gitu. Nyi Blorong juga pakai baju sama gitu ya? Hijau gitu? Sama, ijo-ijo juga. Ada mustikanya di sini. Sama-sama. Badannya setengah ular juga. Kalau lu sendiri bro, lu pernah lihat hantu gak? Pernah bro, berulang kali bro. Bayangan, suara, kadang kayak rep-repan di depan. Rep-repan tau bro? Ketindihan. Oh. Waktu ketindihan kayak aku bisa lihat diriku sendiri di sebelah. Itu kan ketindihan sebenarnya gara-gara lu kecapean, lu kurang tidur. Normal itu kan sleep paralysis. Iya. Karena lu kurang tidur karena apa ketindihan. Gue nggak tahu apa yang gue lihat, ya sosok gede gitu atau apa, tapi gue nggak jelas itu apa. Iya. Cuman yang pasti badan gue nggak bisa gerak, tapi mata gue melek. Iya. Sosoknya doang kan yang lu nggak jelas. Sama bro, gue juga nggak jelas sosoknya apa. Cuma gue lihat diri gue sendiri tidur di sebelah gue. Gue juga lihat tuh. Aneh gitu loh. Kayak soulnya keluar gitu. Iya. Kalau kita berpikir logik, emang bener. Kayak apa yang kita pikir di bawah sadar, kita kan nggak bisa kontrol. Kadang keluar sendiri melalui bayangan, kadang keluar sendiri melalui suara apa. Kayak tadi, kayak lo denger suara aneh tadi yang di belakang. Mungkin lo juga kesuges, kayak kita cerita tentang kayak gini. Bisa jadi loh. Iya. Jadi memang kalau secara logika sih ya masuk, tapi sebenarnya hal-hal yang tidak bisa kita lihat itu sebenarnya ada. Memang kalau fisik kita lagi pada saat itu lemah, chance untuk melihat itu semakin tinggi. Gitu. Oh ya, kita balik ke topik awal, Badarawi. Iya, gimana? Gue ada pertanyaan nih. Si Badarawi itu kenapa sih dia milih si Widya? Nah itu bro, di jin, di dalam bangsa jin itu ada bau-bau khas. Biasanya kayak kita bau khas manusia ini kan, kalau cewek wangi kita kan tertarik kan, mau deketin, mau lihat lebih jelas fisiknya gimana. Sama yang dialami kayak Widya, tapi bedanya aroma yang dia punya ini menarik bangsa jin. Bukan bangsa manusia. Gitu. Bau aromanya itu seperti apa ya kira-kira? Nah itu
Kalau dibilang baunya seperti apa saya juga nggak tahu. Cuma kalau kita sebagai manusia, kita ketemu Widya, biasa aja. Baunya biasa aja bro. Gitu. Jadi yang cuma bisa merasakan bau itu si jin itu tadi ya? Si jin itu tadi. Jadi diikutin terus nih Widya, ditempel terus lah. Sampai lengah. Mungkin ada bisa jadi cerita kamu yang kamu ketemu si Edo itu dia merasakan bau-bau itu mungkin. Iya loh. Enggak juga sih. Takutnya? Iya sih. Ya, kita nggak pernah Iya tahu. sih, kita nggak pernah tahu. Pada saat itu mungkin Pikirannya kosong kali loh. pikirannya kosong, auranya kebuka, Hmm. atau apa, Hmm. sering ngelamun. Bisa jadi loh bro. Bertanya lagi nih. Bentar ya. Sambil minum gak apa bro? Iya. Di cerita yang gue tonton, Iya. di filmnya, si Badarawi ini takut banget sama Mbah Do. Kenapa sih dia takut banget sama si Mbah Do? Nih, di sini ini menunjukkan ya, sesama jin. Mungkin Badok lebih kuat, tapi kan tidak dijelaskan di film. Dan di thread kan tidak dijelaskan. Asal-usul kekuatannya dari mana, Badok ilmunya dari mana. Betul. Kalau menurut saya, kalau dari yang saya lihat, Badok ini termasuk jin yang udah berumur, yang udah tua. Jadi menurut saya mungkin Dawuh ini atau Badarawuh ini respect terhadap Badok. Respectnya itu seperti apa kira-kira? Apakah dia gara-gara dia sesepuh atau apa? Ya respectnya karena mungkin jin itu kan juga ada umurnya. Ya seperti kita bangsa manusia, kalau kita lihat orang tua, kalau kita mau tarung, ya kita tahu kita menang, gitu loh. Tapi kita menghargai. Kita nggak mau ajak orang tua ini bertarung. Nah, dia sesepuh Selayaknya ya? juga jin. Jin juga punya perasaan seperti itu. Ya, make sense sih sepertinya. Oke bro, sekarang kita apa tadi sorry? Dunia kita kan berdekatan nih. Jadi adaptasi sifat, sikap, perilaku itu mungkin hampir sama sama dunia yang di sebelah itu. Oke, kita tadi bahas tentang Badarawi lumayan banyak. Iya. Kira-kira Badarawi itu sebenarnya ada atau enggak? Kalau mau dibilang gitu, Nyi Roro Kidul menurut lu ada atau enggak misalnya? Mistis sih, soalnya ya gimana ya, itu cuma berdasarkan dari cerita sih yang pernah aku tahu. Sedangkan nggak tahu kenapa Badarawi ini kayak terlihat sosok yang orang masyarakat itu merasa bahwa dia itu ada. Kalau menurut lu sendiri gimana? Mungkin sih kena pengaruh hype ya. Hype dari cerita, dari filmnya ini sendiri sebenarnya. Kalau masalah fiktif atau enggak ya mungkin fiktif. Mungkin juga ada, tapi belum banyak bukti yang mengarahkan bahwa Badarawuh ini pernah memakan korban. Di media kan lo belum pernah dengar kan bro, pasti. Kalau Nyi Roro Kidul, lo kan sering dengar. Ada yang pakai baju hijau terus dilarung sama Nyi Roro Kidul, terus gak balik. Berarti lu percaya dong kalau Nyi Roro Kidul itu ada? Setengah-setengah sih bro. Kadang mungkin dia ke larung sungai, terus dia halu. Kan bisa jadi bro. Kayak lu tersesat di padang gurun, lu kan bisa fata morgana, lu bisa ngehalu. Kayak gitulah. Sama halnya kayak di Hilang kendali gitu ya? iya, kayak ke larung sungai terus lu hilang kendali, belum makan, belum apa. Jadi ya sebenarnya sih masih nggak jelas ya. Iya. Oke. Saya kira cukup lah untuk episode kali ini tentang KKN Desa Penari. Ya semoga kalian yang menonton bisa menelaah
Ya udah, closing yuk. Boleh. Ayo. Kami percaya kematian, tapi kami tidak. Tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Terima kasih sudah menonton Jagor. Jagongan horor.